akan ada perubahan kategori peserta. Yang kategori khusus tidak ada. Berat 85 up, YouTuber dan Halo pendengar, jumpa lagi dengan saya Om Jonire bareng dengan Om Masa. Kali ini podcastnya kita mau membahas, nah ini agak saru tapi tolong kita berpikirnya harus ilmiah ya. Lecet di selangkangan. Karena apa? Kok yang dipilih topik ini? Karena setelah event jauh-jauhan EJJ dan beberapa event jauh lainnya, masalah utama itu adalah kelecetan. Saya kira saya sendiri ternyata sampai dijadikan topik ini tidak janjian ya sebetulnya. Tapi sebelum kita bahas hal apa nih seru atau higienis ini, saya persilakan Om Masa menyampaikan soal Bromocom. Katanya ada update ya. Ya, jadi terima kasih. Memang temanya selangkangan. Makanya tadi kalau temanya selangkangan, Om Re yang buka. Buka apa? Buka podcast lo ya. Bukan ini. Ya, jadi nanti kita akan bahas ke kasus-kasus lecet, kemudian mungkin solusi-solusi yang kita pernah lakukan. Tapi sebelumnya karena ini tayang hari Rabu tanggal 20, nanti malam, besok dini hari, Kamis tanggal 21 Maret, jam 3 pagi, ingetin. Ya. Bukan tengah malam, jam 3 pagi. Saat sahur kalau bagi yang berpuasa. Ya. Pendaftaran Bromocom X dibuka. Jadi Anda harus bisa bagi waktu antara nyiapkan sahur, makan sahur dan daftar. Sambil makan gini-gini. Ya. Kan enak pakai app sekarang kan langsung. Jadi ya kalau ditolak tuh kan gini-gini. Nggak jadi. Karena kan selama ini biasanya jam 00.01 kan ya. Ya. Ini enggak, ini jam 3 pagi besok dini hari jam 3 pagi hari Kamis tanggal 21. Siap-siap war tiket Bromocom dan ingat slotnya tidak sebanyak kapasitas karena kira-kira sepertiganya itu sudah diambil oleh yang bundling kemarin, bundling trilogi sama Oliven. Ya, jadi jatah kira-kira sepertiganya sudah diambil yang bundling Bromocom, Kediri Dolo, dan Banyuwangi Blue Fire Ijen. Yang beli satu paket itu ya? Yang beli satu paket. Sama yang beli paket belanja di Subjersey, sama di azaware.com. Jadi sudah keambil banyak gitu. Tapi ini sudah tutup ya ceritanya ya? Yang paket belanja di azaware.com dan subjersey.com masih. Oh masih. Dan itu jaminan tanpa war. Jadi kalau besok nggak dapat itu bisa lewat jalur belanja tadi. Jadi kalau mau sahurnya tenang bisa pakai jalur ini. Langsung belanja aja. Langsung belanja ya. Tapi kalau misalnya dapat war tiket ya syukur alhamdulillah kan kayak gitu. Ya memang era kapitalis nih masih. Jangan salah Om, di Amerika sekarang fast food aja ikut fluctuable pricing. Jadi kalau makan fast food bukan jam makan, misalnya antara jam 9 sampai jam 11, harganya lebih murah daripada kalau makan jam 12 sampai jam 2. Sudah kayak gitu sekarang, kayak pesawat semua udah. Oke. Ya kan, karena memang ini Bromocom X yang peminatnya luar biasa karena ini penyelenggaraan ke-10, percaya atau tidak. Tahun ke-11 tapi. Ya, cuman kan ada satu bolong itu ya? Satu bolong tahun 2021, tapi ini penyelenggaraan ke-10 dan kita sudah nyiapin paket, bukan paket ya. Jadi kalau Anda mendaftar atau sudah mendaftar dan nanti dapat pendaftaran, itu nanti paket yang Anda dapatkan itu keren, bukan sekedar kayak biasanya kan kalau respect cuma tas kayak gitu terus lalu isinya paket-paket sponsor, ini enggak. Jadi nanti ada misalnya jersey dari Subjersey-nya akan desainnya akan mengingatkan kita pada edisi khusus ini kayak gitu, spesial. Terus kemudian ada kaos yang nanti special edition 10 tahun Bromocom. Kemudian dapat semua ya, dapat dari dalam pendaftaran ya. Dan nanti respect-nya itu tasnya itu nanti tasnya itu bukan tas biasa gini, tas yang dibuang itu enggak. Ini benar-benar nanti model backpack dari Aza yang itu didesain khusus sebagai race day bag. Jadi kalau pembalap kan biasanya kalau balapan kan biasanya ada asistennya tuh yang bawa ransel lalu isinya kayak helm, minuman, kebutuhan dia setelah lomba kan kayak gitu, handuk atau apa gitu.
Nah, ini nanti Anda akan dapat race day bag dari AZA, yang itu nanti edisi khusus Bromocom X. Dan itu nanti Anda akan pakai itu terus, karena itu benar-benar fungsional. Dan itu nanti bisa dikaitkan ke koper, kalau misalnya buat traveling, ada tempat bidonnya. Jadi bukan sekedar, ya memang harganya mahal, tapi yang Anda dapatkan nanti beda dengan event-event kami biasanya juga gitu. Dan itu bukan hanya itu, ini ada tambahan lagi nih. Jadi dapat sub jersey, akan punya jersey edisi khusus. Kemudian kaos khusus dari Azaware yang 10 edisi Bromocom. T-shirt kartun apa? T-shirt kartun untuk Anda pakai. Kalau kita kayak kita nonton stand up comedy di Singapura loh, kan ada kaos khusus yang hanya dijual di situ, yang ada tanggalnya segala macam. Nah, nanti kira-kira kayak gitu. Teman-teman, pendaftaran Bromocom X edisi ke-10 dimulai Kamis tanggal 21 Maret jam 3 pagi. Kalau Anda mendaftar, karena ini edisi khusus ke-10, banyak barang eksklusif yang kami siapkan untuk teman-teman, langsung gratis. Yaitu race day bag ini. Jadi penukaran race bag-nya langsung dapat race day bag ini. Yang ini berupa backpack, yang ada selipan untuk masuk ke pegangan koper, ada tempat untuk bidon, ada tempat untuk kartu nama, dan Anda bisa memasukkan helm, aparel, atau kebutuhan bersepeda sehari-hari. Di dalamnya nanti selain ada paket-paket dari sponsor, juga ada kaos eksklusif dari AZA Bromocom X, yang nanti di belakangnya ada tulisan tanggal-tanggal penyelenggaraan event di Bromo sejak tahun 2014. Jadi ini edisi khusus Bromocom edisi ke-10. Jangan sampai tidak bisa mendaftar, karena lihat, respect-nya aja eksklusif dan mewah. Terus kemudian ada ya pasti dapat race number, dapat asuransi tambahan, dan medalinya nanti juga unik. Kalau tahun lalu medalinya jadi crank, kalau digabungkan trilogi, ini nanti beda lagi. Jadi nanti bisa dikoleksi juga. Sprocket gitu, susun ya. Kudu cilik-cilik. bukan sprocket. Bukan. Ada lah pokoknya nanti. Terus kemudian ya nanti pasti dari sponsor-sponsor Bromocom pasti ada tambahan-tambahan. Terus ini mungkin yang banyak diminta oleh peserta dan hasil pengalaman kami bikin event 1 dekade lebih ini, akan ada perubahan kategori peserta, Om Rey. Jadi yang baik di men maupun women. Nah, yang kategori khusus tidak ada? ya. Berat 85 up, YouTuber dan pakai nyurung, nggak ada ya? Nggak ada, kamu kan kategori RC sudah. Kamu kan asuransi belakang, ngapain dikasih kategori khusus? Pokoknya bisa nempel ombre, nyalip ombre, pasti lolos COT. Tak kira ada 85 up, berat maksudnya. 85 up, terus apa? YouTuber, terus pakai jalan. Aturannya harus pakai apa? Single chainring, sepeda gravel, ban 40. Nanti kalau ada yang nyamai ganti lagi. Ya, pokoknya satu kategori itu sendiri. Saya sendiri ya. Lumayan naik podium gitu. Iya, Ombre tahun lalu nggak lolos COT ya. Ya, kalau itu lolos saja langsung naik podium. Iya, jadi kalau kemarin kan kategori termudanya laki-laki kan 25-29. Iya. Karena kalau dia 25 ke bawah, dia otomatis atlet itu ya? Iya, dia mau nggak mau harus ikut main elite. Nah, ini kita buka kategorinya, jadi sekarang tidak ada lagi 25-29, adanya under 29. 29 atau lebih muda. Ya. Jadi kalau dia bukan main elite, dia bisa daftar ke situ. Under 29. Under 29. Jadi 15, 16, 17 masuk situ semua. Kan ada syarat usia minimumnya juga. 16 tahun harusnya. Ya, 16 tahun, ya. Jadi 17 berarti. 17 ya. Jadi kalau dia bukan main elite, di bawah 29 dia kategori sendiri. Nah, ini permintaan paling banyak, karena ternyata cyclist perempuan yang banyak itu ternyata usia 45 up. Mungkin karena anak-anaknya sudah lulus atau sudah merdeka dari urusan keluarga mungkin. Fokus sepedaan. Fokus sepedaan. Nah, jadi tapi
pesan saya mendengar jangan, ini cuman kategori race loh ya. Tapi kalau dilihat nggak ketemu tuh yang 45 up ini nanti. Kurang lebih sama-sama yang 25 30 itu sama. Sama kuatnya maksudnya. Nggak sama anunya. Oh, penampakannya. Oh. Biasanya gitu. Karena jadi kamu sudah mulai memperluas market ini. Enggak, maksudnya gitu tuh kan mereka itu selain getol latihan itu juga perawatan. Oh, dan mungkin katanya loh. Dan ini lebih banyak waktu perawatan mungkin ya. Oh iya betul. Benar. Jadi poles terus. Jadi perempuan selama ini kan memang paling usia paling tinggi itu 40 plus. Nah, ini sekarang kategorinya 40 plus. Jadi sekarang itu dipecah lagi. Jadi ada 40 44 dan 45 plus. Oh. Jadi yang 45 plus sekarang tidak lagi tarung dengan yang 40 44. Tapi enggak ada 40 plus yang dandan sama yang enggak dandan, enggak ada ya? Enggak ada. Kayaknya itu nanti bikin panggung sendiri, kamu jurinya di situ. Atau ada yang mau volunteer jadi juri sama Om Rey, nanti misalnya nanti di garis finish lihat gini, bukan lihat kecepatannya. Putri Indonesia on a bike. Kalau setuju DM Om Rey, Johnny Rey 2000. Enggak, main sepeda. Saya kan cuma juri panggilan. Juri panggilan. Ya itu, jadi itu Promocom. Sekali lagi besok dini hari jam 3 pagi. Dan tadi tim saya mengingatkan sangat penting harus menggunakan aplikasi main sepeda yang sudah terverifikasi. Jadi harus daftarnya ini ya maksudnya. Ya, jadi harus sudah terverifikasi, udah ada centangnya dan udah ada nomornya seperti punya saya ini. Nggak medsos tak pakai centang. Nah, ini kebetulan kayaknya sudah mulai rame karena sudah sadar udah dekat Promocom. Sekarang banyak. Ya tim main sepeda udah mulai sibuk dengan verifikasi lagi ini. Karena app ini waktu di launching itu sempat nomor 1 app di Indonesia. Oh. Saking ribuan yang download dan request verifikasi ini. Kamu udah verifikasi? Makanya saya lihat. kok harusnya sudah kamu. Kok lock out? Udah. Itu punya Om Rey. Nah, ini ada loh. Sudah. Mana centangnya? Oh, di pinggir ini ya. Ada nomornya kan ya. Centang putih. Tapi bukan itu. Tapi centangnya putih. Jadi mumpung masih ada waktu, ini tayang jam 4 ya. Jam 4 ada waktu 11 jam. Download dan berdoalah semoga bisa diverifikasi malam ini karena rebutan ini verifikasinya. Apalagi setelah diumumkan ini. Yaitu kita ingatkan dari Januari segera download dan verifikasi. Ya. Nah, ini sudah mulai ramai. Sudah Maret ya? Ya udah Maret. Oke, itu soal Promocom. Jadi good luck dan sampai ketemu di. Oh ya, kepotong satu lagi Om Rey. Kita sisihkan sekarang untuk peserta asing. Karena kan selama ini saking cepatnya war ticket, tahun lalu kan 7 jam habis. Sehingga komplain kita itu banyak dari luar negeri. Oh, berarti yang ikut ini Chewbacca apa itu? Itu galaksi lain. Oh, lain. Asing ini masih dari bumi ya? Dari bumi ya. Earthling. Ya, kita dapat email dari Malaysia yang satu grup itu ada yang 30 pengen ikut. Ada email dari Thailand, dari Australia. Ini loh, kalau Thailand ini jelas loh. Ini kan perempuan dan laki-laki. Kamu mau jadi bagian dari verifikasinya? Nggak. Anggap aja benar. Jadi kita ada banyak dari luar negeri yang kesulitan mendaftar. Jadi kita sudah sisihkan lagi itu sebagian untuk peserta asing ya. Karena kan memang app kita juga bisa di-download pakai paspor kayak gitu. Jadi ya good luck, sampai ketemu di Promocom. Masih ada waktu 2 bulan ini untuk latihan. Nah, itu soal Promocom. Sekarang Om Rey, kita ngomong urusan sadel dan selangkangan. Nah, selangkangan yang benar. EJJ kemarin kamu masalah selangkangan? Saya sih enggak di tempat tertentu, tapi satu badan. Jadi kan keringetan terus toh. Keringetan. Jadi lecet. Bukan lecetnya enggak seberapa, gatalnya itu yang mana tahan. Jadi yang semua yang ketemu baju itu water kan, jadi mandinya juga jarang kan, biasa dimandi.
Di situ kan biasanya maksudnya mandinya kan teratur sehari. Ya, aku aja nggak mandi 2 hari itu. Nggak mandi? Nggak, tidur di masjid sama di warung. Nah, mandi biasanya sehari 2 kali. Itu pun yang standar, belum yang lain ya. Nah, jadi terus itu nggak mandi ya. Mandinya yang hari pertama tuh proper. Yang hari pertama yang di Blitar, yang hari kedua, ketiga sudah berburu dengan COT. Jadi yang dilihat jam. Atau yang di checkpoint 2 ya, yang di Madiun itu apalagi itu kan kena hujan, kering, lalu masuk ke gravel kayak gitu. Masalah itu mungkin ini ya, debu dari kendaraan bermotor ya. Jadi sudah basah, keringat, terus debu terus lengket, kerasa keras sekali kulitnya. Itu saya jadi ketika ditanya mau yang 1000, langsung saya mikir rasanya saya nggak kuat sama ininya, gatel dan manajemen mandinya yang nggak bisa. Harusnya bisa kalau di plan-nya bener, pace-nya bener. Karena tempat mandi itu nggak buka di sepanjang jalan. Di kota besar banyak. Men's Health itu. Kohai aja dapat dia ke warung ngantuk, sama yang punya warung dibukakan, nah tidur di kamar kan saya kasihan, aja. Kelihatan Kohai. Kalau lihat saya, begal. Kunci malah kan gitu. Kunci 1 tambah digembok lagi loh. Kohai dikasih kamar tidur sama yang punya warung. Wah, luar biasa itu. Terima kasih banyak warga Bojonegoro yang menolong Kohai. Oke, gitu tapi ya? Kamu selangkangan nggak masalah? Enggak segitunya. Ya, kita relatif. Kapan terakhir punya masalah selangkangan? Udah lama ya. Kita karena sudah tahu. Sudah tahu kalau soal di padding itu kurang lebih sudah prepare. Yang nggak prepare tuh justru di bagian yang misalnya paling gampang tuh di karet ini. Karena kalau ada orang yang nggak tahan dengan karet. Karet ini saya gampang alergi tuh. Jadi maksudnya merah. Nah ini kan kalau kita goes harian, itu kan walaupun lama sampai sore sampai malam kan, habis itu dicopot, mandi, pakai baju biasa sudah longgar. Jadi ini walaupun ruam, iritasi, tapi kan paling pakai lagi besok paginya masih ada waktu kulit itu sembuh, nafas sembuh, kasih salep apa macam-macam. Nah itu bisa. Lah ini kan enggak terus. Jadi kalau memang manajemen latihan itu masih sebagian kecil daripada persiapan yang jam terbang lah ya, pengalaman ya kan pengalaman itu. Kamu kan sudah pengalaman, sudah tahu caranya. Terus kalau saya sudah lama banget nggak saddle sore, istilahnya saddle sore ya, saddle sore. Dan kemarin tuh EJJ waktu finish lucu-lucu, bukan lucu-lucu, kasihan sih. Ada tanya, gimana, aman? Di selangkangan saya sekarang ada 5 bye-bye fever katanya. 5 bye-bye fever. Ditempeli kompres itu. Terus itu adem ya, sifatnya adem. Terus kebetulan saya satu grup sama William Cirebon. Mohon maaf nih saya bocorin. William juga saddle sore cukup parah juga di hari kedua itu. Sehingga beberapa kali ketika berhenti di minimarket atau di warung dia harus ngasih obat atau masang Siapa yang ngasih ini? Anda? Enggak. Mungkin jupe-jupe di tengah hutan itu. Jadi ada yang seperti itu. Kemudian Pak Budi Purwokerto, maaf juga waktu kita tangkap kan, ini hebat itu ya. Hebat. Kita tangkap kan dia 1.500, tapi kita tangkap di Magetan waktu itu. Dia bilang, "Mas, saya ini sudah sampai double bib," katanya. Karena selangkangannya sudah sakit banget katanya. Jadi jangan macam-macam lah. Dan saya yakin teman-teman punya banyak cerita-cerita yang lebih heboh lagi soal selangkangan ini. Saya minta waktu sedikit, Om. Untuk 3 teman saya yang ikut EJJ 1.500 top. Siapa aja? Pak Idris, Hendy, dan Pak Budi. Walaupun jadi Pak Budi ini kebanggaan kita ya, karena dari tim evakuasi. Tim evakuasi Malaysia kemarin itu Pak Budi ini membuktikan kalau mungkin kulitnya kebal, tahan gatel lah gimana. Jadi yang lolos 1.500 ya. Katanya setelah saya finish sore, Pak Budi malamnya itu finish. Nah, tapi memang bukan berarti yang 2 top. Anda daftar aja itu sudah
Menurut saya luar biasa. Mungkin Anda Kayak Hendy dari Bontang. Iya. Hendy kayaknya salah daftar itu karena kepancing Pak Idris kayaknya. Pak Budi Atau kan, Pak Budi, yang dosa siapa ini? Nggak tahu. saya nggak tahu karena waktu itu saya ingat waktu di Malaysia itu saya recall lagi ingatan saya ingat betul saya tanya Pak Budi nggak ikut EJJ enggak Om Re saya ini mau ikut event lain Iya. tapi sudah kadung beli tiket saya ke Bali jadi saya nggak ada pikiran mindset kalau Pak Budi itu ikut EJJ. Kata eventnya batal kalau nggak salah. Nah, terus setelah saya lihat foto start, lah kok 3 orang ini di depan sendiri kan? Udah, jadi mungkin sudah saya singgung di episode podcast sebelumnya, tapi saya singgung lagi nih. Luar biasa. Dan rutenya kan nggak main-main tahun ini kan ya. Hell of East Java kata orang-orang. Ya. Ya tahun depan kita kurangi dikit lah ya, 5%. Karena saya dikasih paltuding 1 aja, nggak usah putar-putar kemana-mana. Kamu yang ngerasain ijen itu paltuding dari Jambu kan? Iya. Mereka itu dari Pakel. Iya, yang Anda ngomong kapan hari itu. Ada tambahannya lagi di bawah itu. Makanya saya bilang 1 aja paltuding itu saya sudah berpikir 3 kali untuk misalnya saya ditawari, oh ini cuman misalnya ada yang bohong gitu ya, 1.500-nya flat. Cuma lewat paltuding itu aja saya sudah mikir. Ini, apalagi sudah paltuding Trenggalek ya. 14.900 meter nanjak. Trenggalek juga kan? Trenggalek ya. Trenggalek, paltuding, Tirta Wening, Magetan, Nongko Jajar, Tutur. Sudah. Ya itu jadi kalian bertiga luar biasa. Cuman ya kalau latihan Malaysia ya kurang. Saya lupa tanya yang sahabat DM. Loh, kamu sudah latihan? Sudah tuh Om Malaysia. Aduh. Nah, ngomong soal selangkangan lagi Om Ri, ini kan kok Ian Dilala habis EJJ itu muncul berita. Ya. Kan ini sudah mau Grand Tour kan? Ya. Bulan Mei sudah ada Giro di Italia. Oke. Habis itu sudah Juli udah Tour de France. Jadi pembalap-pembalap ini lagi kencang-kencangnya latihan persiapan kan. Ya. Tiba-tiba muncul berita ini, saya munculin halaman dari Main Sepeda. Ini bintangnya Lidl Trek, Giulio Ciccone. Ini kan lumayan top ya sebenarnya. Ya. Dia ini andalannya, salah satu climber andalannya Trek lah. Ya. Dan dia mungkin belum level juara GC, tapi sudah menang-menang etapa di Giro. Ya. Dan di Tour de France pun dapat polkadot gitu. Dia ini dijadwalkan ikut jadi Giro di Italia bulan Mei. Oke. Tapi bulan Maret awal sudah diputuskan dia nggak bisa ikut. Gara-gara bulan Februari kemarin dia operasi selangkangan. Bukan ganti kelamin. Ya. Karena lecetnya begitu parah sampai jadi kista. Ya, Jadi namanya pembalap level World Tour pun itu bisa ngalami lecet selangkangan sampai harus operasi. Nah. Moga-moga teman-teman yang ikut event-event ultra Audax, EJJ, Bentang Jawa itu nggak ada yang operasi selangkangan ya. Ya. tapi ini kasus ekstrim ini. Tapi teman saya itu sudah ada operasi beberapa kali. Walaupun sakitnya hampir sama. Saya lupa istilahnya. Tapi ini habis ini saya banyak pakai istilah kedokteran supaya kamu belajar ini kemarin? Sama dokter. Oh, ya. Belajar sama dokter. Ya. Cuma supaya istilahnya itu ilmiah. Oke. Kalau saya pakai bahasa sehari-hari jadinya saru kan, rusuh gitu. Ya, kempro gitu. Podcast kita makin berkualitas teman-teman. Om Ri belajar sama dokter ya. Ya. Jadi ini kan istilahnya dia itu operasi perineal cyst. Cyst. Ya. Cyst itu bahasa sehari-harinya kalau kita tahu kista. Kista ya. Kista ada 2. Perennial itu maksudnya yang nggak mau hilang. Enggak, perennial itu adalah suatu daerah atau anatomi di antara rektum dan perineal. Perineal di antara rektum dan skrotum. Antara bola dan lubang. Ya, betul. Betul. Nah, itu bahasa Indonesia yang baik. Ya. Jadi gitu. Jadi di situ, nah yang biasanya jadi kista itu ada 2, ada yang padat, ada yang isinya lembek cair ya. Nah itu kalau kista kan biasanya di bawah lapisan kulit. Ya. Jadi terjadi kista di situ. Nah biasanya itu menurut dokter itu
masalah higienis. Oh, kebersihan. Kebersihan. Tapi ya memang dimaklumi, tapi karena apa? Karena ada kelenjar di situ, kelenjar kecil-kecil di kulit itu, biasanya di hair itu kan ujungnya ada kelenjarnya. Itu kalau kesusupan kotoran, bakteri, dia akan iritasi, bengkak. Istinya pertama nanah, lalu lama-lama mengeras tuh. Iya terus kan. ilmiah. Ya. Nah, situ lama-lama jadi kista itu. Dan ini kan sampai di operasi. Pasti kalau dioperasi itu berarti kista yang tipe yang mana? Ya sama-sama. Antara dua ini saya nggak sempat tanya dia. Nggak, maksudnya saya takutnya habis tanya dikirimi fotonya. Nah, itu. Yang harus dioperasi maksudnya kalau yang cairan apakah dipecah atau kalau yang sama-sama diangkat. Yang keras itu juga harus diangkat ya. Sama-sama diangkat. Nah, kalau teman saya itu seperti di sebelahnya rektum itu seperti bisul gitu. Nah, itu sering ada beberapa orang terjadi, dan itu harus yang jadi masalah adalah kalau di dia itu di proses penyembuhan. Lama ya? Karena ketika sudah dibersihkan, ditutup, infeksinya jadi lagi. Oh. Jadi akhirnya sampai beberapa kali operasi seperti gitu. Berarti makanya kenapa walaupun Ciccone ini operasinya Februari, dia langsung diputuskan aja kamu nggak bisa ikut Giro di Italia karena pasti nggak bisa latihan kan ya? Ya mungkin nggak bisa ngeden latihannya, karena latihan kalau yang nemen kan berapa jam di atas sadel. Dan apalagi di sana mungkin kering ya kan udaranya, jadi gesekannya lebih, walaupun ada semi krim, tapi kan nggak bisa, mungkin karena ada luka di situ, jadi mungkin sensitif banget ya. Iya, karena kalau cerita teman saya yang sudah lama dia itu sampai berapa tahun nggak bisa sepedaan itu karena ya dia bilang nanti dia sudah mulai rutin, tahu-tahu kambuh, terus dia mulai takut kan. Maksudnya takut. Dia sepedaan kan ya? Sepedaan. Akhirnya sampai istirahat, sembuh, terus gitu lagi. Akhirnya yang terakhir itu harus dioperasi tapi tidak ditutup. Tidak ditutup. Jadi tidak ditutup. Berarti nggak boleh pakai celana. Oh, bukan. Kayak Donald Bebek gitu jalan-jalan. Kelihatan bokongnya. Jadi maksudnya itu adalah biasanya luka itu kalau sudah habis operasi kan dijahit. Iya. Ya. Habis itu ditutup. Kan enggak dijahit gini supaya tertutup. Ini enggak. Dibiarkan. Jadi itu kalau buang air gimana? Kan pasti kotor dan lain-lain. Wah, saya nggak tanya sedetail itu. Mungkin tolong ditanyakan, nanti diceritakan di IG-mu ya kayak gimana. Wawancara orangnya tapi mukanya di blur. Tapi enggak, intinya itu poinnya adalah dia tuh sakit karena dia tidak bisa banyak aktivitas. Karena sengsara kan ya? Sengsara. Jadi lukanya itu memang dibiarkan terbuka, karena kalau itu tutup, bakterinya itu bisa muncul lagi. Jadi ketika dia ditutup, bakterinya itu jadi lagi gitu. Berkembang biak dengan baik lagi di situ, jadi infeksi lagi. Jadi nggak main-main ya. Lancat selangkangan ini ya. Iya. Jadi mungkin nanti teman-teman kita siapin, mungkin kalau pas Bromocom di atas ada kayak klinik mobile untuk langsung operasi selangkangan di tempat gitu. Di Wonogiri ya. Atau di finish line-nya EJJ sini. Langsung ada ruang perawatan khusus selangkangan gitu. Kan biasa selama ini ada visio kan. Enggak, tapi memang ini enggak main-main ya, karena kebetulan kok banyak keluhan, dan memang kan banyak teman-teman kita ini kan juga goesnya juga, kita nggak ngomong 3 tahun itu sebentar, tapi dalam konteks bersepeda 3 tahun juga nggak lama-lama amat kan, kayak gitu kan ya. 3 atau 4 tahun. Beda dengan yang mungkin sudah belasan tahun atau kayak 1 dekade lebih kayak kita gini. Jadi jam terbang pengalaman lecetnya itu tapi ada bedanya sih menurut saya. Apa itu? Dulu awal-awal kita sepedaan itu Bromocom itu sudah momok. Iya. 100 kilo. Udah menakutkan. 2000 elevasi. Ini sudah serem. Yang mau latihan ke arah sana itu mungkin saya ikutnya misalnya tahun segini, 2 tahun lagi baru ikut karena saya mau latihan, saya gini-gini. Intinya enggak sekarang gitu atau tahun depan baru. Padahal Bromocom yang tahun ini belum terjadi, dia planning ikutnya kan tahun depan tuh itu lumrah waktu kita awal-awal dulu. Sekarang kan enggak.
Sekarang ini eventnya kayak EJJ 600 kilo, 1200 jadi 1500. Berapa lama di atas sadel? Gitu, ya kan? Anda duduk di atas sofa aja, tak suruh diem di atas sofa 12 jam. Lah nggak keringin ya. Ya kan pasti gini kan. Pasti kan kaku, ya kan? Ini di atas sadel yang ini masih besar sadelnya, masih empuk. Itu 12 jam, 18 jam. Turun cuma buat makan, tidur, ataupun nggak tidur, jalan lagi, ya kan? Itu sudah beda banyak sih menurut saya. Dan yang seperti ini, baik yang ikut event maupun yang nggak ikut event banyak yang keberanian exploringnya lebih tinggi kan ya, mencari tantangannya lebih tinggi. Itu beda dengan memang betul angkatan kita dulu harus ada yang mancing-mancing baru ada yang mau. Tapi sekarang nggak, cari tantangan sendiri-sendiri gitu. Ya, dan juga tantangannya kadang-kadang apa ya, kalau kita kayak ceritanya apa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari itu ya. Jadi yang kita ngajari mungkin promokom, dia promo PP, bahkan pulang nanti ditambah mana gitu. Jadi lebih lagi gitu ya kan. Nah, sering terjadi seperti gitu. Nah, berarti kan tak terelakkan kan masalah-masalah selangkangan. Jujur saya juga nggak ingat kapan aku terakhir lecet selangkangan itu. Udah lama banget. Cuman dulu itu lecetnya nggak sampai parah-parah amat. Maksudnya masih bisa. Kalau lecet kelamaan tuh biasanya kalau saya masih bermusuhan sama jahitannya si bib ini. Kalau nggak pas. Iya. Mohon maaf, ini juga benar. 2 tahun lalu waktu kita ngetes bib sub TAG ke Unbound. Itu waktu di Unbound sudah oke, jahitannya sudah dibenerin. Tapi prototipe-prototipenya bib ini, bib sub TAG ini, saya ikut berdarah-darah itu. Karena jahitan, betul. Karena posisi jahitan dan lain-lain. Jadi memang untuk develop bib, untuk bikin sendiri di sini ternyata memang nggak gampang kayak gitu. Jadi tapi itu kan lecet karena ngetes produk kan. Tapi karena kalau misalnya lecet karena pemakaian jauh-jauh mungkin sudah lama banget nggak. Karena Anda bisa ngetes produk, ada orang yang mau nggak mau produknya itu. Produknya itu. Iya kan? Yang nggak mau berarti lecet itu. Jadi ini saya ikut berkontribusi darah ini untuk bangun bib ini. Bukan di sini ada darahnya, bukan. Enggak. Itu sudah saya sama Om JB sudah nyoba, kita quest jauh-jauhan. Nah, mungkin ya karena kita nggak tahu ini kapan akan terjadi kan, berarti yang bisa kita sekarang sharing pengalaman aja kan. Antisipasinya apa supaya nggak sampai meminimalisir kemungkinan lecet. Kan lecet itu juga bisa terjadi walaupun nggak ikut 600 kilo kan, maksudnya bisa. 100 kilo aja bisa lecet kalau misalnya nggak pas. Kena lubang duek lalu. Yang agak simpel tapi penting itu adalah ukuran. Ukuran apa? Ukuran bib. Oh, bukan ukuran ukuran bib, betul. Ukuran bib. Ya. Ukuran bib. Nah, ukuran bib ini, kenapa bib itu dibuat ketat? Untuk beberapa orang risi ya. Iya kok pakaiannya kok sampai kayak gitu. Ya walaupun kita senang lihat, tapi maksudnya enggak. Jadi ketat supaya si padding ini, ini boleh dikeluarkan. Buka aja. Si padding kebetulan ini paddingnya dari Italia sih. Kalau yang paddingnya oranye. Nah, si padding ini bisa duduk di ketika dipakai itu bisa nempel di badan, di bat itu, itu dengan firm, dengan baik, ya kan? Enggak. Kalau ukurannya jersinya ini kebesaran, mungkin bagi Anda, nyaman kok, saya merasa nggak terlalu ketat. Tapi konsekuensi satunya, si padding dan si kulit ini gesekannya jadi lebih banyak. Nah, itu yang salah satu yang simpel sih. Terus kamu kalau pakai kan diketatin kan, seketat mungkin. Iya. Saya juga banyak yang kaget kalau tanya, Mas Asrul pakai bib. Saya pakai sub atau termasuk pakai Rafa lah. Mas Asrul pakai size apa? Saya pakai small. Walaupun saya mungkin pinggang saya ini 32 34, tapi saya pakai small. Kenapa? Supaya makin ngepres kan, makin ketat. Karena ya benar itu, pengalaman dulu pakai yang M. Gesek-gesek. Kerasa itu. Maksudnya kerasa kan saddle ini soft. Saddle ini kan soft dan fabrik kan ya. Bib itu juga soft dan fabrik. Ketika dua soft itu kan dia gesek-gesek gini terus. Betul, ya. Semakin banyak gesekan, semakin besar kemungkinan keluar. Lecet. Jadi satu, saya
kalau keluar misalnya itunya, iritasinya. iritasinya. Waduh. Bulan puasa, Om. Oh, tahu udah mau buka kok ini tayangan. Jadi apa namanya, lunak dan lunak itu gesek. Jadi bib saya seketat mungkin. Tapi saya juga ya. Lama-lama toh dia akan melonggar kan. Maksudnya dia kan ini kan lentur kan ya. Lentur, jadi dia akan ngikuti gitu. Jadi kalau saya pakai small, kenapa? Ya kebetulan saya bisa pakai small. Tapi kalau misalnya ada merek kayak Santini atau atau Castelli itu saya pakai M. Karena dia memang lebih fittingnya lebih ketat, lebih kecil lagi ya. Jadi saya cari yang seketat mungkin. Karena semakin ketat kemungkinan gesernya itu semakin kecil. Itu pengalaman saya pribadi sih. Sama sekali lagi ya memang jarak jauh dengan pendek bibnya bisa beda kalau saya gitu. Kayak kebetulan ini padding itu kan nggak gampang ya, ada patennya ternyata. Makanya walaupun sub jersey ini dibuat di Surabaya, tapi paddingnya ini harus Italian padding karena ada patennya, nggak terelakkan itu. Buat padding ini ada patennya? Ada patennya. Satu-satunya merek yang bikin padding sendiri yang benar-benar dibuat sendiri ya, itu Asos kalau nggak salah. Itu yang di Swiss itu ada patennya masing-masing, kayak ada yang pakai gel pad lah atau apa itu dipatenkan begini-begini ini. Nah jadi ya memang nggak jadi bib, saya nggak tahu Anda bisa cocok atau nggak. Kayak Om John kan kesulitan dia karena dia mungkin bisa pakai small kayak saya, tapi kan dia tinggi orangnya. Jadi talinya nggak cukup. Nah, jadi ada kompromi-kompromi yang harus dia buat. Nah, kalau ke sub dia bisa minta bikinkan talinya panjang dikit gitu. Jadi semi custom punya dia. Cuman kalau misalnya yang nggak bisa bikin custom kayak gitu kan bingung juga kan. Ini yang ketat yang mana gitu. Jadi kalau nyoba bib memang ya mau nggak mau harus dicoba gitu. Bisa mungkin dicoba. Masalahnya nyoba bib ini boleh lah. Ayo. Kalau di luar negeri boleh Om, tapi harus pakai celana dalam. Boleh kan, kita berkali-kali beli di luar. Itu boleh asal pakai celana dalam. Jadi ya, dan itu harus seketat mungkin. Nah, ya itu satu. Yang berikutnya, Om Re, ini yang jam terbang kita sudah bahas ya. Jam terbang nggak usah kan ya. Intinya latihan kan, nggak terelakkan kan itu. Ya, yang nomor satu kan jam terbang. Jam terbang itu ya pengalaman itu. Kita akan hafal badan kita kalau kita sering goes lah. Jadi 1 jam terbang, 2 bib seketat mungkin. Terus ini saddle. Nah, saddle ini juga nggak main-main. Saddle yang enak buat 50 kilo belum tentu enak buat 100 kilo. Maksudnya saddle time trial kan ya. Saddle yang enak buat 100 kilo belum tentu enak buat 200 kilo. Saddle yang enak 200 kilo kita baru tahu limitnya kalau ikut EJJ 600 sama 1500. Jadi memang ya gimana ya, apalagi anatomi tiap orang beda-beda. Pribadi itu kan beda-beda. Mungkin ini saddlenya Kak Ivo ya? Iya, Ivo. Nah, saddlenya Ivo ini mungkin beserta wanita lain makin nggak cocok. Tapi Ivo cocok gitu. Jadi kan nggak bisa sama. Nah, proses nyoba-nyobanya ini kalau bisa jangan dicoba di EJJ. Jangan yang 600 jangan kilo. Di event ya. Jadi nyoba itu 100 kilo dirasakan. Bisa nggak kalau 100? Jangan seneng dulu kalau 100 oke. 200 gimana gitu loh. Kenapa saya bawa ini Om Re? Karena Ivo ini kan kecil orangnya. Logikanya kan kecil, saddlenya kecil. Enggak, dia malah suka saddle yang gede. Karena tiap orang beda-beda. Dia sudah saya belikan itu yang S-Work yang power. Nggak bisa. Belakangnya gede, depannya pendek itu. Nggak bisa. Sudah saya belikan fisik yang khusus perempuan. Nggak bisa. Belikan saddle yang apa itu? Merek-merek lain yang ada lah, yang harusnya untuk perempuan. Nggak bisa. Dia sukanya sama Selle Italia Diva ini. Sama fabrik yang S-Line, yang di sepeda nanjaknya dia pakai itu. Yang untuk pendek-pendek dia pakai itu. Untuk nanjak, untuk event-event atau latihan harian dia pakai fabrik S-Line. Tapi kalau waktu ikut Unbound 100, ini waktu latihan di atas, pokoknya kalau latihannya touring, dia pakai Selle Italia Diva. Modelnya cupu banget, saya bilang. Modelnya jelek banget dan agak berat ini. Ya tapi yang nyaman ini gitu. Yang nyaman ini. Dan dia EJJ kemarin ya pakai yang ini gitu. Pakai yang railnya lebih bagus sih. Cuman pakai model ini. Kenapa ya?
sudah teruji, dia sudah 300 kilo pakai ini, dia sudah gravelan 160 kilo gravelan itu kan goncang terus pakai ini. Jadi dia sudah tahun lalu udah ikut yang EJJ 600 juga pakai ini, jadi nggak mau ganti gitu. Benar-benar safe, akhirnya ya selamat kan. Maksudnya nggak ada keluhan. Evo saya nggak ada keluhan. Kenapa? Sudah pakai saddle yang memang sudah berkali-kali dipakai. Yang susah adalah saddle ini kalau nggak dibuat lagi, Om Ri. Jadi saya nyetok di rumah. Kan saddle ada umurnya. Betul. Apalagi kalau kadang-kadang pabrikan tuh gitu. Jadi ini saya nyetok, jaga-jaga kalau misalnya rusak atau apa kayak gitu. Kadang-kadang mereka membuat yang menurut mereka lebih baik, tapi nggak lebih baik buat belum tentu, pemakai, belum tentu cocok ya. Kayak fisik dulu kan Arioni saya cocok. Sekarang sudah relatif yang di-push kan bukan Arioni lagi kan. Virgo. Jadi saya sudah Vinto. Saya sudah nggak beli fisik lagi. Kenapa? Saya nggak tahu. Saya sudah nyoba nggak cocok. Yang kamu pakai itu aku nggak bisa. Argo Vinto ya. Saya nggak bisa. Jadi tiap orang sangat personal. Jadi kalau ada yang tanya, Mas Asrul, saddle apa yang enak buat jarak jauh? Saya nggak berani ngomong karena saddle itu benar-benar personal. Harus dicoba. Harus dicoba. Saya dulu tahun pertama goes saja mungkin buang 4 saddle mungkin. Karena belum apa-apa udah geringingan kayak gitu. Kalau 10 kilo geringingan, Dani oleh yang mungkin kalau 100 kilo nggak geringingan. Siapa tahu sudah mati rasa. Iya, sudah mati rasa. Kebal. Jadi saddle itu krusial. Kayak kemarin saya nggak tahu William pakai yang adaptif itu yang apa 3D printed itu. Mungkin itu dipakai 100 kilo mungkin masih oke, tapi saya nggak pernah pakai itu di jarak jauhnya memang lebih nggak enak. Karena ya kan tiap orang beda-beda. Kayak nyepit gitu loh. Kayak nyepit ya. Iya. Karena kan mungkin karena ada banyak rongganya, lalu mungkin setelah sekian jam dia mungkin kolapsen kayak gitu kan ya. Kan dia kan bisa goyang kanan kiri kan itu kan, karena kan dia nggak solid kayak begini. Yang tuh lubangnya tuh lebih kayak lebih nyakar gitu ya. Iya, lebih gigit kan kayak amplas kan ya. Jadi itu juga ya saya nggak tahu William duluan pakai itu, jadi ini saya buka aja hasilnya dia kemarin. Ya mungkin nggak cocok. Saya kemarin pakai saddle yang saya pakai waktu Unbound. Ya karena kita 17 jam loh goes waktu itu. Iya kan? Om John 13 jam setengah, kita 17 jam waktu itu. Dan 17 jam saya nggak lecet gitu. Dan itu gravel loh itu. Kamu lebih 1 jam lah. Nggak, lebih banyak. Lebih banyak. Sampai 18, oh ya. Lebih banyak, ya. Nah itu kan apa namanya, kan kita kan kena goncang terus itu, maksudnya getaran terus kan, karena kan kerikil-kerikil terus kan, kayak gitu. Nah itu saya nggak lecet, berarti kan, waduh, saya mending cari saddle yang aman, saya pakai itu aja gitu. Kebetulan sama-sama Selle Italia juga, Selle Italia Flight Boost Gravel, tapi untuk yang EJJ saya pakai yang Flight Boost Endurance. Sama bedanya ujungnya empuk dengan yang biasa. Yang biasa keras, yang ini ujungnya lebih empuk. Ya mungkin karena lebih ketekan begini ya. Jadi ya, saya mungkin nggak berani macam-macam juga soal saddle gitu. Sama banyak, kalau event-event saddle gravel kebanyakan kan railnya bukan karbon ya. Besi, titanium. Kenapa? Dia ada lenturnya. Karbon itu rigid, lebih keras dia. Untuk beberapa enggak. Bisa lentur ya dia. Bisa lentur. Tapi ya itu lagi kembali lagi. Iya. Kembali ke masing-masing bisanya yang mana. Ya itu Anda harus eksperimen dengan banyak saddle gitu. Tiap orang beda. Kecil belum tentu saddlenya kecil. Evo kecil tapi saddlenya gede. Saran saya kalau saddle ini kan, kalau punya teman bersepeda lain tuh pasti ada yang nggak cocok. Nah itu pinjam apa gimana. Kalau melulu beli ya lumayan. Acur kan? ya. Lumayan. Ya pinjam, coba, dan satu lagi beli saddle. Jangan-jangan saddle itu sebenarnya cocok. Kita masuk ke urutan berikutnya nih. Fittingnya belum tentu pas. Iya kan. Jadi ada bib, ada saddle, ada jam terbang. Itu semua juga tergantung fitting kan ya. Semakin tinggi jam terbang, semakin kita apal kemauan kita, dan kemauan kita itu, kebutuhan kita itu, kemudian kalau itu fitting kan, kalau yang sudah pengalaman kayak saya mungkin selisih 2 mili aja tahu ini nggak pas gitu. Tapi kalau yang baru-baru kan kadang-kadang dia belum tahu, dan kalau cerita ke saya pun saya juga nggak bisa jelasin kamu fittingnya gimana kayak gitu. Lebih sebetulnya tubuh ini sudah adaptif. Cuman kalau fitting itu menurut saya yang perlu ditekankan itu adalah titik beratnya lebih kemana.
Nah, posisinya kan ya, Ya. tegak, bungkuk. Anda lebih kuat di upper body apa lower body part. Maksudnya itu di tangan atau di kaki, tapi jangan salah. Kalau di kaki ini sak bokong sak pantatnya ini juga dihitung. Gitu, ya kan. Jadi kan ada fittingan tuh yang memang kalau dilihat looknya itu jelek. Ya. Jadi tangannya kelihatan ini stemnya tinggi gitu. Karena apa? Supaya dudukan tangannya tuh lebih nyaman. Ya. Nah, ketika begitu biasanya duduknya lebih tegak. Jadi tekanan di pantatnya tuh lebih tinggi. Ya. Nah, yang sportif yang sport itu yang biasanya sepeda balap itu kan disuruh jungkir gini karena beratnya supaya seimbang, powernya biar neken ke pedalnya ini. Nah, itu proporsinya gimana? Apa Anda kuat di tangannya disuruh apa istilahnya kalau kayak pembalap World Tour kan tangannya di bawah terus gini. Iya. 90% di bawah. Kita kan 95% di atas sih. World Tour itu tangannya sudah bukan lurus gini loh. Tangannya itu sudah nekuk gini kan. Ini Nah, kebetulan ini fotonya Ciko nih. Nanja aja pegang bawah. Itu pitcock itu ya. Belakang tuh pitcock atau satunya ya? Ini aslinya itu. Saya nggak tahu siapa ini ya. Ya, itu kan tangannya seperti gitu, bisa hampir 90 derajat gitu. Nekuk ya. Nekuknya. Nah, ini kan nggak semua orang bisa. Ya. Nah, fungsi tekukan sikut itu kan ngeredam banyak ayunannya. Ayun untuk kayak redaman, redaman jalan itu di sikutnya ini. Ya. Nah, jadi apa apa Anda bisa seperti itu? Biasa kan paling enak kalau megangnya lurus gini ya. Ini di sini sama di bahu kan sakit. Nah, hubungannya apa kok bahu sama si selang ini tadi? Hubungannya adalah ketika itu Anda sudah sore, sudah capek di tangan, mau nggak mau secara refleks badan itu akan pindah beratnya itu ke belakang, ke bawah, ke dudukan, jadi tegak ya. Karena sudah capek tangannya. Jadi lebih pasrah ke sadel ini. Kalau lagi kuat, badannya lebih condong kayak orang plank gitu ya. Jadi condong di tangannya gini. Jadi si pantat ini ketemu sadelnya tuh beratnya 50-50 gitu. Jadi enggak melulu jadi disonggo pakai tangan ini. Nah, ini kan sudah capek karena nggak ada yang nyuruh juga sebadan 17 jam ya. Jadi mau nggak mau akhirnya ya senden ini. Nah, senden tempat ketemunya cuman segini. Ya. Atau lebih kecil. Ini kan yang gede. Yang gede. Nah, apalagi sekarang banyak yang pakai sadel pendek-pendek itu kan. Ya. Sehingga tidak bisa maju mundur. Ya, aku nggak tahu. Ini saya sadel saya cenderung biasanya agak panjang-panjang. Yang kayak Fisik Arione kayak gitu-gitu yang Flight Boost pun walaupun itu tergolong pendek tapi masih ada ruangan untuk maju mundur itu. Saya suka maju mundur. Mungkin kamu hafal, saya kalau udah capek, saya suka nyangga di ujung, lalu saya gowes kayak di ujung sadel gitu. Itu untuk duduknya di sini. Duduknya di ujung ini. Itu ya untuk untuk variasi aja. Habis itu balik lagi. Hanya untuk ngurangi beban sesaat, lalu balik lagi gitu. Nah, ini tiap orang triknya macam-macam ya. Tapi ya sekali lagi itu sadel dan fittingan. Nah, fittingan kan sulit kan Om, kan kita nggak mungkin datang ke orang fitting, saya pengen fitting untuk 600 kilo kan apa yang dicari, apalagi ini mohon maaf ya, bukan hanya cyclist yang booming saat pandemi, bike fitter pun juga booming saat pandemi. Dan mohon maaf, ini bukan bermaksud merendahkan atau apa, tapi banyak bike fitter itu juga nggak pernah gowes 300 kilo. Ya. Ini kenyataan loh ya. Maksudnya saya ada teman ini, wah aku fitting mas 5 juta, baru gowes sebulan, dia langsung fitting yang saya bilang kalau baru mending fitting manual dulu, kamu gowes dulu, cari apa yang kamu keluhanmu apa, yang ya membiasakan diri dengan sepeda dulu lah ya kan. Ya. Baru kemudian nanti kalau sudah 3 bulan atau 6 bulan baru kamu fitting elektronik untuk nyari benchmark baru misalnya untuk pembandingan kayak gitu. Nah, dia belum 1 bulan sudah langsung fitting, bayar ya kan punya uang, bayar 5 juta pakai yang elektronik itu, yang pakai alat gitu. Terus ya mohon maaf, dia ngirim fotonya, Mas izin saya fitting, ya nggak apa-apa, ya suka-suka kamu kan kayak gitu. Tapi saya lihat waktu itu yang fitting badannya gemuk.
Saya bukan merendahkan yang gemuk ya, karena saya juga bisa gemuk gitu. Tapi saya wakili enggak, maksudnya. Tapi gini, saya wakili. Ya. tolong cek sama yang fitting. Satu, dia goes atau enggak. Dua, dia pernah goes 200 atau 300 kilo enggak? Nah, karena dia harus tahu apa yang dikeluhkan pesepeda yang pesepeda. fitting Kan kayak dokter kan. Ya. Bukan berarti dokter ahli kanker pernah kena kanker, enggak. Oh, iya. Tapi kan dia punya jam terbang, dia tahu, dia sudah buka ngelihat keluhannya dan punya jam terbang. Dan kalau misalnya dokter, misalnya pelatih kan pasti pernah jadi atlet atau pernah menjalani olahraga itu gitu ya. Secara mendalam. Nah, saya tanya, bike fitternya tanya, saya yakin itu nggak pernah goes 300 kilo. Satu, kalau dia pernah, aku pasti kenal. Gitu ya. Kita ini yang goeser lama kan mungkin kenal kayak gitu. Apalagi di kota-kota tertentu kan kita tahu siapa aja. Orangnya nggak banyak, iya gitu. Jadi aku yakin dia nggak pernah goes. Jadi dia punya alat yang canggih, nggak jaminan dia bisa ngasih resep yang bagus buat kamu. Gitu. Nah, ini saya maksudnya diluruskan, maksudnya Om Asa ini gini. Si program semahal apapun itu akan mengukur dari statistik. Betul ya? Ya. Coba Anda lihat statistik pesepeda yang goes 17 jam itu intervalnya dikit banget ya di atas. Betul ya? Yeah. Ya. Interval itu adalah rentang ya. Misalnya yang dari kalau Anda ditanyai goes per minggunya berapa jam? Yeah. Ya, 60 jam, 20 jam. Jadi kalau 20 jam itu dibagi 7 ya kira-kira satu hari 3 jaman. Itu sudah banyak ya? Oh, banyak banget. Ya, saya aja cuma 12 sampai 18 jam ya. Per minggu. Per minggu. Ya. Ini dalam satu hari 17 jam. Jadi jatah ngewes orang satu minggu diajar satu hari. Nah, ini yang sebetulnya tidak salahnya si program itu. Program itu enggak ada menunya, ini mau dibuat minggat, ini mau dibuat 600 kilo. Enggak, belum tentu ada menu seperti itu. Tapi kalau orang fitting itu kan pasti diantem sama ya. Ini mau sepedaan, mau enak itu. Kalau modelnya atlet ya, pasti kepingin banter gitu. Ya, fittingan cepat sama fittingan jarak jauh itu agak beda sedikit. Bedanya di apa? Di kenyamanannya. Karena kalau cepat, fittingan cepat tuh kenyamanannya dikurangi semua supaya yang penting cepat. Toh kamu nggak lama-lama di posisi. Gitu. Ingat siapa? Chunwei itu. Ya. Kalau meeting Anda waktu apa? TT ya? Yang Anda kesakitan gitu ya. Iya. Jadi saya pernah ini saya ceritain sama dia. Saya waktu itu beli sepeda TT pertama tahun 2014. Cervelo P5 pertama itu mungkin. Itu saya di Chunwei bilang gini, I'm gonna try to make you as low as possible gitu. Hah? Dia bilang gitu. Saya bilang, hah? Is it okay gitu? You only ride it 1 hour. Dia bilang gitu. Toh kamu hanya maksimal akan menaiki ini 1 jam. Oh, saya paham logikanya. Kan saya nggak mungkin bolang pakai sepeda TT kan ya. Kecuali mungkin untuk triathlon ya kan mungkin beda fittingannya gitu karena dia pasti lebih tinggi. Betul. Tapi ini untuk TT kan ya. Jadi dibuat benar-benar nuki gitu. Aero. Dan itu pakai kamera depan samping supaya sekecil mungkin dari depan. Tersiksa banget. Dan habis itu ketika nyoba pun ya memang nggak untuk lama kayak gitu. Saya paling 40 menit puter-puter di loop sudah selesai kayak gitu. Bukan untuk kalau triathlon sama dia akan dinaikkan kayak gitu. Tapi kan saya kan nggak ikut triathlon. Nah, beda dengan kalau dia fitting normal saya gitu. Fitting normal saya dia selalu bilang gini, Chunwei, ini spacernya kok nggak diturunkan lagi gitu. Dia bilang, kamu mau ngapain? Dia bilang kayak gitu. Comfort is speed. Jadi nyaman itu cepat gitu. Jadi kalau kamu nyaman, kamu bisa lebih cepat gitu. Ya kalau dia fitting pembalap atlet ya lain lagi gitu. Tapi dia fitting saya untuk kebutuhan normal gitu. Nah, itu ya. Tapi saya percaya sama dia goes. Ya kan dia sebelum kita goes dia sudah lebih ekstrim goesnya kayak gitu. Dan dia bisa goes misalnya kita hari Rabu Surya PP gitu 100 kilo dia nggak bawa bidon sama sekali bisa kayak gitu. Jadi dia tahu anatomi segala macam gitu. Nah kalau gitu kan oke, saya dengarkan dia gitu. Tapi belakangan lucu juga, Chunwei, do I need more fit? Your bike fitter already lah, dia bilang gitu. Jadi kamu sudah bisa jadi bike fitter kayak gitu. Jadi nggak usah nanti sesekali cek aja katanya kayak gitu. Nah ketika ngecek itu aja paling nggak ada yang berubah, paling cuman ini stepnya
kamu pendekin dulu. Waktu saya lagi gemuk, stemmu pendekin, kayak gitu. Ketika saya agak kurusan lagi, panjangin. Udah gitu-gitu aja, nggak sampai harus pakai macam-macam gitu. Ingat waktu kita ke Taipei, ke Taiwan, gue sama dia itu. Kalau gemuk jadi pendek ya? Ya lebih karena saya, jadi panjang. Karena posisi saya lebih tegak gitu ya. Iya. Kan itu waktu kita gue sama dia ke Wuling di Taiwan. Oh, iya. Dari Taichung kita naik ke Wuling kan waktu itu sama Junwei. Terus dia bilang, kan waktu itu lagi gemuk. Azrul, stemmu nanti kalau pulang pendekin. Gitu. Nah, kamu suffer kayaknya posisi itu. Kan dia apal saya udah kenal saya 10 tahun. Fitting saya dulu hampir tiap 6 bulan fitting saya kayak gitu. Karena tiap setahun sekali kan harus dicek posisi kita. Gitu. Karena dulu saya sempat dari gemuk ke ekstrim kurus. Ya. Terus gemuk lagi. Nah, itu fittingan. Jadi sekali lagi, kalau bike fitternya punya background yang memang suffer, yang dia tahu apa yang dicari dan apa-apa, ya mungkin kita bisa dengerin dia gitu kan ya. Walaupun kadang-kadang bike fitternya juga atlet gitu kan ya. Atlet kan biasanya kita dipaksa ekstrim kan gitu. Tapi kan kalau kita melatih badan kita bisa ngikuti itu gitu. Ya paling enggak berusaha mendengarkan tubuh ini ngomong apa. Karena semakin kesini saya tanya teman-teman saya yang sepedanya jauh-jauh itu, mereka sudah dalam tanda kutip memodifikasi fittingannya sendiri. Jadi sudah bisa tahu ini buat saya kurang naik, ini kurang gini. Walaupun saya tanya dulunya gimana, dulunya lain, dulunya ininya beda gitu. Jadi mereka memodifikasi fittingannya sendiri dan juga memodifikasi itu ya perlu waktu mencoba. Jadi sudah dicoba, akhirnya mereka kerasa lebih cocok dengan sedikit editan atau sedikit modifikasi itu gitu. Walaupun nggak ekstrim ya, karena walaupun statistik itu mungkin nggak cocok 100%, tapi garis besarnya kan cocok. Misalnya tinggi saddle itu normalnya berapa gitu, jadi kurang lebih kan 1, berapa dari ukuran ya. Lama-lama dia jadi bike fitter lah kayak gitu. Kata Om Ri tadi paling penting adalah kita bisa mendengarkan badan kita sendiri. Mana yang harus cari. Jadi itu fitting. Oke Om Ri, ini waktunya sudah hampir mepet, tapi kita mungkin ngasih tips-tips lagi sedikit untuk supaya masalah selangkangan ini tidak sampai harus operasi kayak Cikone atau kayak temennya Om Ri. Jangan-jangan kamu itu? Enggak. Bukan. Jadi ya mungkin ada satu tadi yang kita sudah sampaikan adalah ini benar. Anda ingatkan gitu. Saya jelaskan lagi, saya tekankan lagi pada pendengar, pemirsa yang nonton podcast ini. Ini kita cerita mengenai Cikone, atlet track, bukan saya ataupun Om Asa. Karena kalau kadang-kadang kalau cerita gini, itu ada yang DM saya, Om Ri bisa ke dokter ini, mungkin masalahnya bisa dibantu. Jadi jadi kalau kita dulu bahas apa gitu ya, bukan waktu itu kan kita bahas ini. Saya kira Om Ri. Jadi sebelum saya senang ini kita tegaskan intinya Om Ri itu pengen ngomong bahwa selangkangan saya tidak bermasalah gitu ya. Ya. Maksudnya enggak usah repot-repot. Saya terima kasih atas empatinya, tapi jangan ngomong apa. Enggak, saya sulit menjelaskan tuh, nanti ada yang ngomong, Om Ri, kalau dokter ini cocoknya di sini loh, bagus gitu. Saya kadang-kadang bingung. Ternyata yang diduga sakit itu saya gitu loh. Jadi enggak gitu, saya enggak apa-apa. Oke, Om Ri, jadi itu tadi tips-tips kita. Satu, kalau pengalaman kita, pasti jam terbang. Kemudian saddle yang pas. Ini nggak ada solusi konkretnya semua ya, harus nyari-nyari semua ini. Jam terbang, saddle harus pas, bib kalau saya seketat mungkin, senyaman mungkin tapi seketat mungkin. Kemudian fitting, itu nggak bisa terelakkan lagi. Dan mungkin untuk ngatasi just in case, ada teman-teman yang pakai semi cream kayak Om Ri ini. Saya sih nggak pernah pakai Om Ri, karena saya cuma pakai ini kalau kita ke Amerika atau Eropa. Ketika udaranya kering. Nah, itu saya baru pakai semi cream. Jadi ini salah satu contoh yang bisa dibawa pergi-pergi kalau dia pakai krim kalau kering. Ingat ya. Benar lah. Supaya nggak friksi Om. Nah, itu betul. Friction brand itu gesekan lecet gitu. Itu lihat benar ya. Kalau kering nanti lah cat. Jadi ini salah satu contoh yang bisa kita bawa. Ini merek Amerika sih. Ini waktu unbound kemarin. Dapat ya? Ya, ini namanya semi. Tulisannya Chamois, itu bacanya semi ya. Semi butter. Ini bisa ditaruh di kantong malah kalau perlu. Tapi saya cuma pakai ini kalau saya meyakinkan saya mau baca.
Kalau itu kering, karena udara kering kayak Amerika, Eropa gitu. Tapi kalau di Indonesia ini kan lembab, jadi saya syukur alhamdulillah selama 1 dekade lebih goes di Indonesia, saya nggak pernah pakai semi butter di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri, saya pernah nyoba, tapi saya nggak ngerasakan bedanya amat. Cuman kalau di luar negeri, kalau udaranya kering, Australia termasuk, saya akan pakai semi butter karena kayak nggak keringetan kan, ya. Ya. Badan ini kayak nggak pernah basah gitu, jadi kering. Jadi terus. kita sepedaan itu kan nggak bersuara nggak keringat yang sampai ketes-ketes Terus itu nggak sampai, ya. Kering terus. Nah itu saya pakai semi butter. Jadi ini juga salah satu cara. Terus kalau untuk ini kayak berarti Om ya, kayak lotion apa? Kayak sunscreen gitu loh. Ya kayak sunscreen. Nah, tapi dioleskan ke seminya atau ke selangkangannya kayak gitu. Biasanya orang kalau mau berjemur itu ada yang minta tolong oleskan ini ya. Jadi nanti Bromocomstat buka tenda aplikasi semi butter khusus perempuan gitu ya. Nggak, maksud saya ada yang mau ngoleskan. Ada yang mau oleskan. Maksudnya kebalik gitu. Ya, ini juga salah satu solusi. Ada beberapa teman yang juga pakai. Adit dari Main Sepeda yang nemani Kohai 1500 pakai semi butter ya. Kemudian halus berarti sekarang dia. Halus. Nah, itulah. Itu mungkin yang bisa kita. Mungkin teman-teman kita bikin gini aja. Teman-teman mungkin ada tips-tips yang lucu, tips yang sudah pernah disebut di podcast kayak misalnya Bye Bye Fever yang dari Zaki itu sudah nggak valid, sudah kita sebut di sini. Kalau punya tips-tips atau trik-trik untuk 1 preventif, 2 solutif kalau sudah kejadian, mungkin bisa tolong di komen. Nanti beberapa kita kasih hadiah ya. 3 orang kita kasih hadiah nanti ada dari Subjersey dan dari Azaware. Kita beri hadiah. Yang pasti bukan Remason. Pasti nggak bisa. Oh itu dijamin dijamin apa? Interval terus itu apa? Nah, ya makanya jamin enggak. Jangan ngasih ide itu, bukan. Yang konkret ya, yang serius ya. Yang serius dengan cara yang sopan tentunya. Bagi Anda nulis komen bergurau, saya tahu Anda bergurau, tapi yang pendengar lain dikira sungguhan dan ditiru itu yang bahaya. Iya, masuk. Ya, itu bahaya. Kayak misalnya ngomong pemanasan yang efektif pakai apa? Remason kan itu pemanasan yang efektif itu ya. Terus nanti kan panas badannya. Iya. Oke, jadi teman-teman terima kasih. Nanti tolong tips atau trik preventif maupun solutif penyembuhan bisa ditulis, nanti kita pilih 3 dapat hadiah t-shirt ya dari Subjersey dan dari Azaware, 3 orang. Kita tunggu dan jangan lupa nanti jam 3 pagi Kamis dini hari tanggal 21 Maret World Ticket Bromocom X. Sampai ketemu.